Baiklah Sobat Tani, ini adalah tanah krokos Sobat Tani. Nah, ini akan kita uji coba dengan kita menanam di pot. Jadi ya, tanah ini akan kita ambil dan kita tanam cabai. Kita lihat perkembangannya. Dan manfaat pupuk organik cair ini adalah bukti nyata dia mampu mengurai tanah sejelek apapun. Apakah tanah krokos ini yang zat unsurnya makin tidak subur, apakah perkembangan di tanaman kita menjadi subur? Ini akan kita curahkan ke dalam pot ini Sobat Tani. Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Sobat Tani pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita akan memberikan tips tutorial sederhana, yakni cara membuat pupuk organik cair PSB. Sebelum kita membuat pupuk organik cair PSB Sobat Tani, langkah pertama adalah yang kita siapkan adalah alat. Terutama bahan pokok yang harus kita siapkan adalah gerigen ataupun aqua botol. Nah, di sini kita siapkan alat penampung pupuk organik cair tersebut. Nah, di sini kita cuci Sobat Tani dengan menggunakan sabun. Nah, karena apa? Karena harus kita cuci dulu supaya dia terhindar dari zat-zat baik zat kimia maupun minyak. Kita cuci terlebih dahulu dengan bersih tanpa ada sedikit pun kotoran. Ini Sobat Tani, kalau memang noda minyak itu membandel, sudah lengket di gerigen ini, bisa kita cuci dengan menggunakan air hangat atau air panas. Secukupnya, setelah dia mengurai baru kita cuci dengan sabun. Karena apabila gerigen kita terkandung zat kimia ataupun minyak, itu susah sekali untuk jadinya si pupuk PSB tersebut. Jadi harus kita cuci sedemikian rupa. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, untuk cara mudah membuat pupuk bakteri fotosintesis, tahap kedua adalah kita siapkan air. Air yang kita gunakan boleh air sumur, air kolam yang ada ikannya, maupun air sungai. Namun jangan air pam, karena air pam adalah mengandung kaporit. Yang kita ambil adalah air sumur Sobat Tani. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, untuk cara membuat bakteri fotosintesis atau cara membuat PSB, tahap selanjutnya adalah air yang telah kita ambil tadi. Kita jemur terlebih dahulu lebih kurang 5 jam Sobat Tani, baru kita racik untuk bahan pembuatan pupuk organik cair atau PSB tersebut. Mari untuk simak untuk cara peracikannya. Baiklah Sobat Tani, ini adalah tanah krokos Sobat Tani. Nah, ini akan kita uji coba dengan kita menanam di pot. Jadi ya, tanah ini akan kita ambil dan kita tanam cabai. Kita lihat perkembangannya dari kemanjuran pupuk organik ini. Ini kita wadahkan dulu terlebih dahulu. Ini adalah tanah yang krokos Sobat Tani. Nah, ini akan kita wadahkan dalam pot ini dan kita isi dan kita akan tanam cabai. Dan kita lihat hasil perkembangannya Sobat Tani. Di hadapan kita ini adalah tanah krokos Sobat Tani yang telah kita ambil tadi. Dan kita uji dengan menggunakan pupuk bakteri fotosintesis ini. Apakah tanah krokos ini yang zat unsurnya makin tidak subur, apakah perkembangan di tanaman kita menjadi subur? Ini akan kita curahkan ke dalam pot ini Sobat Tani. Baiklah Sobat Tani, ini adalah air seukuran 1 liter. Kita beri 1 gelas PSB atau pupuk organik cair. Kita curahkan Sobat Tani. Dan kita aduk-aduk. Lalu air ini kita sirami ke tanah krokos tersebut di dalam pot ini.
kita habiskan semua sebanyak 1 liter tersebut. Dan kita tutup, kita diamkan selama 1 minggu, dan baru bisa kita tanami. Baiklah sobat tani, ini kita simpan dulu selama lebih kurang 1 minggu. Setelah lewat dari 1 minggu ini, baru kita tanami cabai rawit atau tanaman yang lainnya, atau pupuk bakteri fotosintesis. Adapun manfaat pupuk organik untuk tanaman ini sobat tani, ini cukup banyak. Salah satunya yang telah kita uji coba, ini bisa menyuburkan tanah walaupun kondisi tanah kita itu jelek atau krokos. Nah, jadi sifat dari bakteri adalah pengurai sobat tani, pengurai tanah atau sifatnya penyubur tanah. Ini bisa juga kita gunakan untuk fermentasi daripada kotoran ternak yang masih panas, dan juga bisa kita gunakan melalui spray maupun kocoran. Baiklah sobat tani, kita sudah menguji coba pupuk organik cair PSB ini kurun waktu 3 bulan sobat tani, dan luar biasa pertumbuhan tanaman kita, baik tanaman kita di lahan maupun tanaman di pot. Bila sobat tani dimanapun Anda berada, ini umuran tanaman kita sudah 2 minggu, dan kita lihat perkembangan sobat tani. Dengan menggunakan pupuk bakteri fotosintesis ini sobat tani, dia mampu walaupun tanaman kita hidup di tanah krokos sekalipun, dengan catatan kita rutin mengaplikasikannya dengan sifat pengocoran. Sobat tani dimanapun Anda berada, untuk cara membuat pupuk organik cair atau cara membuat bakteri PSB, di hadapan kita ini setelah air kita jemur tadi lebih kurang 5 jam, dan akan kita racik. Jadi di sini ada ukuran per gerigen ini adalah 5 liter. Untuk bahan-bahannya sobat tani adalah kita persiapkan adalah telur ayam kampung bisa, telur bebek bisa, dan ini yang kita gunakan untuk kali ini adalah telur ayam ras. Dua adalah micin atau penyedap rasa, dan yang ketiga adalah terasi sobat tani. Mari simak untuk cara peracikannya. Baiklah sobat tani, untuk cara membuat pupuk organik terbaik atau cara membuat PSB, tahap pertama adalah kita setelah air tadi dijemur, kita ambil dalam wadah ini. Nah, ini untuk air sobat tani, dalam wadah gerigen ini jangan sampai penuh, kita sisakan sekitar 1/4 dari gerigen ini, karena akan kita tambahkan daripada zat-zat yang lainnya. Ini dari air ini kita ambil terlebih dahulu seukuran 1 gelas air minum sobat tani. Baiklah sobat tani, setelah bahan-bahan kita siapkan di hadapan kita ini untuk cara membuat pupuk bakteri fotosintesis, tahap selanjutnya adalah telur kita pecahkan terlebih dahulu sobat tani, karena kita membuat pupuk organik ini 25 liter. Terakhir dalam gerigen tadi kita ambil 1 gelas, telur tersebut kita pecahkan terlebih dahulu sobat tani. Ini adalah 5 butir telur kita telah pecahkan. Tahap berikutnya adalah terasi sobat tani. Ini akan kita beri terasi 5 bungkus. Lalu untuk bahan selanjutnya sobat tani kita beri yaitu micin 5 sendok, itu 5 sendok makan sobat tani. Ini setelah bahan tadi kita wadahkan dalam mangkok ini, lalu kita aduk sobat tani. Kita aduk dengan merata.
Makin lama kita mengaduknya sobat tani, makin bagus. Dan terasi tersebut kita remas-remas. Baiklah sobat tani, setelah adonan ini kita aduk dengan rata, ini kita wadahkan ke dalam kerigen ini seukuran masing-masing 5 liter. Dan kita ambil 1 gelas air minum, kita bagi rata sobat tani. Bila sobat tani dimanapun Anda berada, setelah adonan kita ini kita wadahkan ke dalam kerigen seukuran masing-masing 5 liter dan adonannya telah habis dan kita telah bagi rata. Ini adalah untuk agar PSB kita atau pupuk organik cair bakteri fotosintesis tepat jadi. Nah, ini kita kasih pemancing sobat tani. Nah, dengan menggunakan pemancing ini dengan cuaca terang, nah mudah-mudahan 15 hari ini sudah bisa jadi dari pupuk organik cair terbaik ini. Ini kita beri cukup setengah gelas air minum sebagai zat pengancingnya saja sobat tani. Baiklah sobat tani, setelah adonan kita beri zat pemancing bakteri, ini kita tutup. Ini langkah selanjutnya adalah kita kocok-kocok terlebih dahulu sobat tani. Dan setelah kita kocok dan kita jemur kembali. Dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya setelah pupuk organik bakteri fotosintesis atau PSB ini kita buat, dan ini kita jemur di atas atap atau di tempat terbuka, dan selama 15 hari rutin setiap pagi kita kocok sampai dia jadi. Setelah jadi nanti biarkan saja sampai kita membutuhkan, tidak ada batas waktu untuk penyimpanannya. Dan bahan ini sobat tani jangan disimpan di tempat yang gelap, simpan aja di tempat terbuka terkena sinar matahari. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, demikianlah tip tutorial sederhana dari kami. Semoga dan tip tutorial kali ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.